Oke, shalom, shalom, shalom semuanya. Apa kabar? Baik semua. Baik semuanya ya. Boleh lambaikan tangan dengar suara saya? Benar. Oke, sebentar kita akan mulai. Saya minta Pak Agus bisa memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai, memberkati. Gerakan kami tahu semakin mendewasakan kami untuk kami terus sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan berkati pertemuan kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebentar tolong di-mute ya. Di-mute mikrofonnya. Ya. Oke, saya akan mulai. Nanti saya rindu kita sama-sama bisa diskusi. Jadi bisa tanya jawab, dan saya rindu kita semua sama-sama aktif ya. Jadi kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Nah, malam ini saya akan sharing dari firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 21. Tema malam ini adalah pertahankan kebaikan dan kejujuran. Nah, pertanyaan saya, apakah mudah mempertahankan kebaikan dan kejujuran di masa sekarang ini? Dan ini yang menjadi perjuangan kita, dan landasan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 21 saya baca dari bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku. Artinya sebuah pengharapan dari pemazmur bahwa kebaikan dan kejujuran itu menjaga kita, mengawal kita. Inilah hidup berintegritas. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur, sebab aku berharap kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, berharap kepada manusia berujung kepada kekecewaan, tetapi berpengharapan kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh hikmat, kita beroleh pertolongan Tuhan. Dan di dunia ini makin banyak orang nggak jujur dalam pekerjaan, dalam perdagangan, bahkan yang namanya dalam dunia kesehatan hari-hari ini vaksinasi banyak yang nggak jujur, ya. Jadi demi tidak divaksinasi, alasan sakit ini sakit itu. Bahkan kalau istri saya bilang menjadi dokter buat dirinya sendiri. Saya ini sakit ini Pak, sakit itu Pak. Saya nggak boleh vaksinasi, kata dokter nggak boleh vaksinasi. Nah, dokternya dokter siapa? Ya coba minta surat dokter. Nah, saya mendorong kepada jemaat yang saya gembalakan itu untuk vaksinasi. Karena keuntungan buat dirinya sendiri loh. Bukan hanya buat orang lain. Tetapi karena diri kita ini tervaksinasi, otomatis kita ini juga peduli dengan orang lain. Jadi, kalau kita ikut vaksinasi berarti peduli buat diri sendiri dan peduli buat orang lain. Nah, kita melihat orang yang curang, orang yang jujur, orang yang tidak jujur, kemudian perilakunya yang dolak-dalik, suka berbohong, ternyata kita melihat mereka hidupnya makmur, hidupnya diberkati. Nah, saya nggak bilang diberkati Tuhan, ya, karena prinsipnya firman Tuhan mengajar orang yang rajin bekerja keras diberkati. Nah, karena mereka mendapatkan upah dari kerajinan mereka, dari pekerjaan mereka. Ada banyak orang berpikir kalau hidup bersama dengan Tuhan, titik, pasti akan diberkati. Ya, hidup bersama dengan Tuhan diberkati. Tapi kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, tugas kita, maka berkat itu akan diberikan kepada orang lain. Saudara, kalau kita tahu ada orang hidupnya tidak jujur, curang, berlaku jahat, apakah kita mau ikut-ikutan dengan mereka?
Berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan jemaat, ada yang cerita, Pak, ini kalau berdagang, wah sekarang nih banting-bantingan harga. Saya tanya, apakah Anda ikut? Oh tidak Pak, saya mendorong tidak usah ikut-ikutan banting-bantingan harga. Kalau kita lurus, kita jujur, orang akan tahu. Memang kita lurus dan jujur, dan Tuhan akan mendorong mereka berbelanja di tempat kita. Nah, kekasih Tuhan, kita nggak perlu mengikuti gaya hidup mereka, teladan kehidupan mereka, karena kita tahu Mazmur 25 ayat 21 tadi berkata, semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku. Artinya kebaikan Tuhan, kejujuran dari Tuhan, itu yang akan mengawal kita. Dalam bahasa Inggrisnya, let integrity, biarkan integritas, dan uprightness, kejujuran, menjagaku, mengawal aku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus berbuat benar, berbuat baik, dan berbuat jujur. Saya ulangi lagi. Ini intinya. Terus berbuat benar, terus berbuat baik, terus berbuat jujur. Ya. Jadi bukan hanya benar saja, tapi baik juga dan jujur. Karena ada banyak orang melakukan kebenaran, tapi tidak pada tempatnya. Ya, itu bisa contoh kita menegur seseorang itu benar, hati kita ini tulus. Tapi kalau caranya salah, malah akhirnya bisa salah terima. Bukan hanya salah terima, akhirnya bisa salah paham. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita terus mau belajar bahwa yang namanya mempertahankan integritas dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan ini yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu sedang melihat sikap dan karakter kita. Ya, Tuhan sedang melihat sikap dan karakter kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jaga sikap kita, sikap hati kita, sikap kita kepada orang lain, sikap kita terhadap orang lain, dan bagaimana sikap kita menghadapi orang yang curang, orang yang tidak jujur. Ini sangat penting. Ya, dan ini janji Tuhan. Kalau kita ini hidup benar, hidup jujur, tentu saja ada promosi. Tuhan nggak pernah biarkan kita hidup begini-begini saja, lakukan hidup yang benar, jalan yang lurus, hidup yang jujur, terus ujung-ujungnya hidup menderita. Tidak, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Artinya, setiap perbuatan kebenaran, kebaikan, dan kejujuran yang kita lakukan, pasti ada promosi dari Tuhan. Saya percaya, orang jujur, nasibnya mujur. Orang dunia bilang, orang jujur akan acur. Tapi di dalam Kristus, orang jujur, nasibnya mujur. Amin. Pertahankan kebaikan dan kejujuran, sebab Tuhanlah pengharapan kita. Nah, malam ini kita akan sharing-sharing. Ya, nanti saya akan bisa tanya jawab dengan saudara. Ya, oke. Saya tanya dulu dengan Pak Markus. Apa kabar, Pak Markus? Oh, ada Pak Agus. Bagaimana, Pak Agus? Silakan. Saya perlu bertanya dulu, Pak David. Silakan. Ini Pak Agus dulu mau tanya. Silakan. Kadang-kadang orang itu kan begini, saya itu memberi tulus, saya ikhlas. Ya. Tapi kadang-kadang ketika orang itu ketika tidak kurang dihargai, kurang dihormati itu merasa kadang-kadang marah. Nah, pertanyaannya begini, orang yang tulus itu seperti apa? Boleh diulangi lagi? Orang yang tulus? Cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang seperti apa gitu? Oke, ya. Ciri orang tulus, ya.
ciri orang tulus itu seperti apa? Orang tulus itu berarti apa yang ada di dalam hati dengan apa yang dilakukan itu sama. Nah, tulus itu dalam bahasa Inggrisnya salah satu adalah integrity. Jadi integrity bahasa Indonesianya itu dikembangkan banyak sekali. Ya, selain jujur, lurus, kemudian juga tulus. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain dibilang sincere heart. Itu artinya tulus. Ya. Jadi orang yang tulus itu adalah berintegritas. Apa yang ada dalam hati dengan apa yang dilakukan itu sama. Apa yang ada di dalam hati, apa yang diperkatakan itu sama. Nah, itulah yang namanya ketulusan. Ada orang yang memberi dengan tidak tulus karena dia punya kemauan tertentu, ya, itu artinya ada udang di balik rempeyek, ya. Ada yang demikian, dan saudara, apakah saudara harus hindari orang-orang ini? Kita tidak perlu menghindari, tapi kita perlu bijaksana, berhikmat. Kita tidak bersahabat dekat dengan orang-orang yang tidak tulus, tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini sebagai sarana untuk melatih diri kita. Jangan seperti mereka. Karena di dunia ini kita nggak bisa menghindari kita kumpul dengan orang yang tulus terus. Kalau kita kumpul dengan orang yang tulus terus, kita nggak tahu dunia luar seperti apa. Jalani saja, hadapi saja. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan mengingatkan kita, mendorong kita. Ini orang lurus, ini orang yang tidak lurus. Ini orang yang tulus, ini orang yang penuh akal bulus. Begitu, Pak Agus. Ya, jadi hadapi saja, jalani saja, nanti kita akan tahu. Dan hari Minggu besok, Khotbah Budian salah satunya akan bicara tentang hal itu juga. Ya, di dunia ini ada orang yang kelihatannya lurus, jujur, wah indah, tapi ternyata ada udang di balik rempeyek. Nah, jadi hampir sama. Memang Tuhan biarkan, izinkan tumbuh bersama. Tapi pada akhirnya kita tahu, orang yang punya niat tulus dengan yang tidak, itu akan kelihatan. Buahnya, dari buah kehidupannya kita akan tahu. Begitu Pak Agus. Oke, ada yang lain? Ada yang mau tanya mengenai hal ini? Topik ini buat saya sangat luar biasa sebetulnya kalau kita pelajari. Karena kita ini lebih tertarik untuk ikut-ikutan cara dunia. Mulut kita berkata, kita hidup di dunia kok. Kenapa? Orang lain banting harga. Kenapa kita nggak banting harga? Nah, itu dia. Ya, Bapak Markus, bagaimana menghadapi orang yang hidupnya tidak jujur, orang yang hidupnya curang? Monggo, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan buat saya malam hari ini. Biar ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Memang kalau kita pelajari atau apa yang kita hadapi setiap hari, ya, tidak semua orang itu melakukan kejujuran, ya, melakukan kejujuran. Saya tidak menghakimi dalam orang-orang perdagangan karena yang memang mereka ingin yaitu mendapatkan satu hasil yang banyak, ya, dan mungkin dia juga ingin pengeluaran yang sedikit, ya, seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, yang punya kasih, yang memiliki integritas, yang rindu mengembangkan, mempertahankan kebaikan, kita harus bisa mempertahankan kejujuran dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita iri dengan mereka,
kita ikut-ikutan dengan mereka, maka hasil kehidupan kita dan harapan Tuhan untuk kita menjadi saksi, menjadi berkat dalam dunia ini, semua itu tidak akan tercapai. Yaitu visi apa, misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena salah satunya kita itu harus berbuat baik dan jujur. Ya. Dunia akan melihat kebaikan kita dan kejujuran kita. Sekalipun kita akan menyampaikan Yesus itu baik, Yesus juru selamat, tetapi dalam pribadi kita tidak ada kejujuran dan kebaikan yang mereka terima dari kita, mereka sulit untuk menerima janji-janji Tuhan atau berkat-berkat Tuhan, khususnya keselamatan itu. Oleh sebab itu kita mau tidak mau harus mempertahankan yang namanya kebaikan dan kejujuran itu. Sesulit apapun, ya memang sakit. Ya, tadi katakan Mas Agus, kadang memang kita ini berbuat baik, tidak percaya dengan kebaikan kita, ya, tidak percaya dengan kebaikan kita, tidak percaya dengan kejujuran kita, dan kita tidak boleh mundur sampai hari ini atas ini, tapi kita akan berbuat terus menerus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Markus. Saya sangat diberkati, lalu kemudian saya teringat seorang yang sangat terkenal di dunia namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi sangat kagum dengan pengajaran Yesus dan pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Namun sayangnya pada waktu itu dia melihat anak-anak Tuhan, bahkan pengerja gereja, hamba-hamba Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa bercerita tentang firman Tuhan, tetapi kelakuannya, perilakunya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita ini sebetulnya kita semua ini termasuk selebritis loh. Kita nggak perlu cari popularitas, tapi keberadaan diri kita ini diketahui oleh semua orang. Saya masih ingat ketika saya masih sekolah Alkitab di Tawangmangu di Jawa Tengah. Saya naik bus dari kota Solo menuju terminal di Tawangmangu. Lalu dari terminal Tawangmangu saya naik angkot menuju sekolah Alkitab Tawangmangu. Begitu saya turun, mereka langsung ngomong, orang-orang yang ada di terminal angkot itu, Alkitab, Alkitab, Alkitab. Mereka nggak bilang sekolah Alkitab, tapi Alkitab. Karena begitu melihat wajah saya, mereka tahu ini orang pasti akan ke sekolah Alkitab. Nah, mereka tahu, saya nggak tahu mereka. Saya pun baru kali itu naik mobilnya. Saudara, keberadaan kita ini diketahui oleh orang lain. Mereka bisa melihat ini wajahnya anak-anak Tuhan dengan wajahnya anak-anak hantu, mereka tahu. Jadi jangan sampai kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kemuliaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita, karena kita ini memantulkan kemuliaannya Tuhan, itu akhirnya pudar karena gaya hidup kita sama seperti dengan dunia. Dan lewat pandemi ini kita sedang diuji. Apakah kita ini punya kualitas sama seperti orang dunia atau kualitas kita berbeda? Nah, saya minta Pak Jonter dan Ibu Lasri bisa cerita bagaimana menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini di dalam pekerjaan Bapak dan pelayanan Bapak, ya, menghadapi orang yang nggak jujur, orang yang curang. Bagaimana tip Bapak? Bagaimana cara Bapak dan Ibu menghadapinya? Monggo silakan. Nah, Shalom. Sama-sama. Saya baru pertama kali bergabung di sini. Terima kasih buat kesempatannya untuk
Saat ini salam dari saya, Jonter, dan saya bersama istri Lastri dari Denpasar Sanur. Ya, baik. Memang di dunia ini kita banyak menghadapi orang-orang yang tidak jujur dan juga menghadapi orang-orang yang jujur juga. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman dan mungkin juga kita sharingkan apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan dibenarkan atau tidak. Tetapi kalau untuk menghadapi orang yang tidak jujur, pertama-tama saya akan menegur dan dengan penuh kelembutan tanpa diketahui orang yang lain seperti itu. Tetapi kalau ada juga tindakan-tindakan kita bertindak tidak jujur hanya untuk menyelamatkan seseorang. Contohnya begini, ada seseorang yang mengejar terus mampir ke rumah kita. Nah, seseorang ini mau dibunuh seperti itu ya. Tetapi orang yang mengejar itu nanya ke kita, "Pak, lihat si Anu nggak?" Wah, padahal ngumpat di rumah kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan dibutuhkan hikmat. Hikmat yaitu dalam satu sisi memang tindakannya kurang pantas, tetapi kita menolong orang tersebut tidak tahu, jawaban kita tidak tahu seperti itu. Tetapi demi menyelamatkan orang tersebut. Nah, jadi bagi saudara-saudara, tindakan saya itu, saya akan berbohong, tidak jujur, menolong orang tersebut dalam hal-hal seperti ini. Hal-hal yang dibutuhkan untuk pertolongan. Nah, seandainya kalau saya jujur, pasti akan ditarik orang ini dan dibunuh. Nah, jadi bagi saudaraku, hal seperti ini memang kalau dalam pelayanan kita dibutuhkan kejujuran, harus seperti itu ya. Dan apalagi di dalam dunia pekerjaan, kita harus tulus, jujur, dan apa adanya. Sama seperti kalau dalam dunia pekerjaan saya, banyak orang bekerja tidak jujur, ketahuan kok. Ketahuan dari raut wajah, tingkah laku yang tidak damai sejahtera, dan tidak tenang seperti itu. Tetapi kalau kita bekerja jujur, ya apa adanya, ya kalaupun orang menuduh kita, menjatuhkan kita dengan gosip-gosip lain, ya toh juga kita percaya bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Dan saya sudah sering dijatuhkan, digosip, agar saya terpental dari tempat pekerjaan. Tapi saya percaya filosofinya begini, kalau saya emas dibawa dari Medan sampai ke Bali ya tetap emas, karena saya bekerja dengan kejujuran seperti itu. Tetapi waktu yang menjawab, jadi tidak instan. Tapi puji Tuhan saya memang Tuhan selalu membantu saya. Setiap orang yang menjatuhkan saya ya karena saya bekerja dengan jujur dan mengandalkan Tuhan, ya Tuhan selalu menolong seperti itu. Nah, itu tentang apa yang saya lakukan tentang kejujuran dalam pekerjaan dan dalam pelayanan seperti itu juga. Ya, kita selalu tanamkan hal-hal kejujuran bahwa apa yang kita lakukan jujur atau tidak itu kelihatan dari tingkah laku kita dan raut wajah. Nah, dan ketiga, tingkah laku kita, ya ini mungkin juga di-sharingkan ya buat kita, apakah itu benar apa salah. Apabila kita menolong orang, padahal kita sebagai hamba Tuhan, kita menjawab, tidak tahu. Kalau kita menolong orang, kita umpetin di rumah, ngumpet, sembunyi di rumah. Nah, karena memang kita tidak jujur, nyawa orang ini terselamatkan. Tetapi kalau secara teologianya, apakah itu berdosa? Tetapi yang jelas fakta dan nyata orang ini terselamatkan karena kita berdosa. Itu termasuk dengan bohong, tidak jujur.
Nah, mungkin pendapat dari sesuatu yang dikasih Tuhan, apakah itu suatu tindakan yang tidak berkenan, padahal nyatanya di dunia nyata itu bisa menolong orang yang kita selamatkan seperti itu. Dengan jawaban yang tidak jujur. Ya, sekian terima kasih itu saja dari saya. Mungkin bantuannya untuk hal yang ketiga. Terima kasih. Mungkin ada teman dari kamu? Mungkin dari saya sedikit aja. Dalam pelayanan bukan beberapa ya, ada anggota konsel yang kita layani itu kadang bertindak tidak jujur. Gitu. Kita sudah kasih tahu kebenaran itu seperti apa, tetapi dia tetap melakukan di belakang kita, gitu. Tetap melakukan hal tersebut. Jadi saya secara pribadi dan sering sekali diskusi juga sama Jonter itu, kita tetap mengarahkan dia ke jalan yang benar, memberitahukan dia dan mengingatkan dia bahwa apabila dia melakukan hal itu udah jelas upahnya adalah dosa, upahnya adalah maut. Namun satu hal yang penting, kita menjalankan tugas kita sebagai gembala, tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita memberitahukan kepada orang tersebut yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nah, untuk selanjutnya kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan dia hikmat, Tuhan akan memberikan dia petunjuk bahwa kebenaran itu adalah tetap kebenaran. Sama halnya tadi yang diseringkan sama Jonter, dia sudah beberapa kali dijatuhkan di tempat kerjanya, tapi saya selalu mengatakan kepada Jonter, waktunya Tuhan akan ada tepat pada waktunya, Tuhan akan membukakan kebenaran itu. Dan baru-baru ini, baru sebulan yang lalu juga Jonter itu dijatuhkan kembali untuk kesekian kalinya di tempat kerja dengan orang yang berbeda. Tapi saya selalu bilang ke Jonter, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Tugas kita satu, kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Jadi di saat kita melakukan kejujuran, itu Tuhan akan membukakan hati bosnya dia, sebagai ownernya dia, dibukakan Tuhan. Dan mencerikan matanya, melihat bahwa yang dilakukan Jonter itu tidak benar adanya seperti yang dikatakan oleh temannya Jonter di tempat kerja. Gitu. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih dan tolong jawaban yang tadi yang dipertanyakan sama Jonter. Terima kasih. Oke, Pak Jonter, Ibu Lasri, terima kasih. Luar biasa. Memang jawaban ketiga ini bisa kita jadikan diskusi. Saya akan jawab yang terakhir. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau menanggapi. Pak Samuel bisa menambahkan atau menanggapi. Bolehkah kita berbohong untuk menolong orang lain? Ya. Tadi kan dibilang hikmat. Nah, itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak David, terima kasih buat teman-teman. Seringkali ketidakjujuran itu terjadi dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah karena kita malu dan karena kita takut. Kecenderungan kita akan berbohong ketika kita malu dan ketika kita takut. Dan kalau umpama kita malu, seringkali umpama ditanya status, ditanya apa karena kita malu, seringkali kita jadinya tidak jujur berbicara. Nah, terus juga ketika kita dalam kondisi takut, itu cenderung juga kita jadi berbuat bohong, tidak jujur, gitu kan? Tapi terus kita ingat juga kisah tentang Petrus ketika menyangkal Yesus, dia juga tidak jujur. Ketika ditanya, kamu murid-muridnya juga? Tidak, katanya. Sampai 3 kali dia tidak jujur. Kenapa? Alasannya karena Petrus dalam kondisi ketakutan. Karena kalau umpama dia mengatakan jujur, dia akan ikut ditangkap, kemungkinan besar seperti itu. Jadi memang kecenderungan kita sekarang sedang ada hidup di dalam dunia yang tidak jujur sekarang ini, gitu kan. Hal kejujuran itu udah menjadi sesuatu hal yang langka, gitu. Tapi saya sepakat sama Pak Jonter juga Pak David bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memang punya identitas, gitu. Ya seperti saya bilang, kita hidup dalam kerajaan, ya ada nilai-nilai kerajaan yang harus kita hidupi. Dan kalau kita baca di Matius 5 ayat 37 kalau nggak salah, firman Tuhan bilang gini, katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak jika tidak. Selebihnya daripada itu semuanya berasal daripada si jahat.
Itu firman Tuhan bilang. Jadi kecenderungan kita tidak jujur karena ketika kita takut. Ketika kita tidak jujur ketika kita dalam keadaan malu. Gitu. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Memang ada kepercayaan lain dibilang katanya ada bohong untuk kebaikan. Tapi di dalam kekristenan tidak ada hal yang seperti itu gitu ya. Yang kita pelajari di Alkitab tidak pernah ada mengatakan bahwa kita boleh bohong untuk hal-hal yang kebaikan. Jadi kalau saya bisa menambahkan bahwa kondisi apapun ya kita harus lakukan itu gitu. Karena kan kita juga nggak tahu kalau umpama kasus yang seperti Lai Jonter katakan bahwa orang ini umpama mau dibunuh, kita nggak tahu apakah orang ini memang dibunuh karena kesalahannya atau mau dibunuh karena sesuatu yang tidak dia lakukan, kita nggak tahu gitu kan. Jadi kalau saya umpama di posisi yang seperti yang diceritakan Lai Jonter, ya kita harus mengatakan kebenaran yang sebenarnya gitu. Karena kan gini, kejujuran itu pasti ada risikonya. Dimanapun kita dalam kehidupan ini, setiap kejujuran ada risiko. Umpama kita sebagai karyawan ada resiko tidak disukai sama teman-teman, tidak disukai sama atasan gitu. Saya ingat istri saya bekerja dalam di sebuah hotel di Nusa Dua. Dia kebetulan di HR, di HRD gitu. Dia tuh ada dilema gitu. Karena dia manajer HRD, jadi dia harus ke atas juga, ke bawah juga harus bisa memposisikan diri. Nah, kadang-kadang untuk melakukan kejujuran itu, kebenaran itu ya mengandung resiko. Tidak disukai sama atasannya atau tidak disukai sama di bawahnya gitu. Jadi kejujuran mengandung resiko. Dan setiap resiko itu memang harus kita terima. Konsekuensinya kita harus terima. Mungkin kalau dari saya ya untuk sementara ini ya begitu dulu, Pak David. Bahwa kejujuran itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ada konsekuensinya pasti. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada satu orang lagi boleh menanggapi hal ini. Bolehkah kita berbohong demi kebaikan? Ya, satu orang lagi, jadi bisa setelah itu saya akan berikan solusi dan konklusi. Silakan, mari ada. Atau Ibu Enji, boleh, welcome. Mari bisa menanggapi hal ini. Ya, Ibu Enji dari Bondowoso. Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal dari saya. Saya Enji dari Bondowoso. Oke, mungkin untuk menanggapi, boleh nggak kita bohong demi kebaikan gitu ya? Bisa nggak misalnya tidak ngomong langsung straight to the point gitu ya, tapi mungkin menggunakan kata-kata yang kata pengganti gitu ya Pak ya mungkin ya. Jadi misalnya contohnya nih, misalnya ada orang jelek di depan kita gitu. Maksudnya, ayo kamu jujur dong, aku jelek apa enggak gitu. Nah kita kan nggak mungkin misalnya kita ngomong, ya kamu jelek gitu kan, ngomong apa adanya, ngomong jujur kan gitu. Tapi maksudnya bisa nggak selain kita ngomong, iya kamu jelek gitu, maksudnya mungkin ketika kamu melakukan ini, kamu kelihatan lebih baik gitu. Jadi mungkin jadi pemilihan katanya mungkin ya Pak ya. Maksudnya pemilihan katanya kita ubah gitu. Jadi istilahnya seolah-olah kita tidak berbohong, tapi pemilihan katanya itu mungkin kita arahkan ke hal yang lain gitu. Nah, jadinya kan ya kitanya nggak bohong, tapi kitanya jujur, tapi karena pemilihan kata yang tepat, jadi mungkin bisa lebih diterima gitu, atau bisa lebih lebih baik gitu lah. Ya mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi saya menanggapi di sini, lalu nanti kita bisa ganti topik, bisa tanya lagi hal yang lain, tapi seputar kebaikan, kejujuran, kebenaran. Ya, bayangkan seorang Rahab dalam kitab Yosua.
Apa pekerjaannya? Ya, pekerjaannya bukan pekerjaan baik. Dan dia belum kenal Tuhan. Tahu Tuhannya Yosua. Dia dalam posisi itu, kalau berbohong, karena banyak orang bilang, oh itu aja diselamatkan loh berbohong. Tunggu dulu, siapa Rahab? Apa pekerjaannya? Apakah dia orang yang takut Tuhan? Ya, kalau melihat dari pekerjaannya, tentu dia bukan orang yang takut Tuhan. Ya, dan kita bisa perhatikan. Kemudian, akhirnya memang lewat perbuatan Rahab, orang dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Karena ada benang merah yang ditaruh di rumahnya. Dan dia menyembunyikan orang di sana. Tetapi dengan catatan, Rahab bukan anak Tuhan. Prinsip dunia, berbohong demi kebenaran boleh. Nah, sekarang saya kasih contoh. Saya dulu ini petugas penerima telepon di kantor, di gereja, di mana saya digembalakan oleh orang gembala. Gembala saya, kantornya di sebelah saya ada kantor sendiri. Jadi saya ada kantor sebagai penerima telepon dan saya waktu itu punya posisi sebagai pemimpin redaksi sebuah majalah dan tabloid. Nah, kemudian setiap kali ada terima telepon, hari itu gembala nggak mau terima telepon dari siapapun, bilang saya nggak ada. Nah, saya nggak mau. Saya nggak mau bilang gitu, dia nggak ada. Saya bilang, kalau ada yang terima telepon, Pak Gembala ada. Oh, Pak Gembala nggak ada di sini. Nah, saya bilang di sini itu sambil begini. Jadi, saya membahasakan itu di sini, karena memang nggak ada di sini, nggak ada di kantor saya. Ya, jadi mindset saya tidak berbohong, karena saya tahu memang tidak ada di kantor saya. Ya, dan orang nggak kejar lagi. Kalau ada orang kejar lagi, lah Bapak di mana? Nah, itu nggak ada yang begitu. Karena memang ketika saya memang ngomong apa adanya. Bapak tidak ada di sini. Karena beliau pesan seperti itu. Nah, tapi dalam kasus-kasus yang lain, seperti tadi, contoh tadi, itu memang nggak mudah, Pak Jonter. Ya, kalau Pak Samuel berpendapat lebih baik apa adanya. Nah, kalau Pak Jonter berpandangan orang itu harus disembunyikan, mungkin di posisi Pak Jonter sudah sempat tanya, kenapa kamu dikejar-kejar? Saya benar, saya ini benar. Oke, kalau benar kita sembunyikan, tapi bisa pakai prinsip seperti tadi dengan hikmat. Hikmat artinya tidak berbohong. Apakah Anda lihat orang itu? Oh, saya nggak lihat. Saya nggak lihat. No, nggak ada di sini. Nah, begitu. Kan suruh aja lihat. Di dalam ruangan kita nggak ada. Tapi di ruangan lain ada. Jadi, memang dengan perkataan yang benar, menyatakan kebenaran yang dilihat oleh orang itu. Tapi dengan tujuan bukan untuk berbohong. Nah, ini bukan abu-abu, tapi kita benar-benar. Namun kita harus urus orang itu setelah itu. Ya, jadi ini kita harus beri solusi bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Artinya kita menolong orang itu supaya dia tidak dibunuh, asal dia memang melakukan kebenaran. Tapi kalau dia lakukan kejahatan, dan dia dikejar-kejar, ya kita harus mau nggak mau, jangan pernah sembunyikan. Ada di sini. Gitu. Ada di sini sambil bilang, ada di sini. Di belakang ini. Tapi kalau ditanya, kamu lihat ada orang ciri-cirinya seperti ini, saya tidak lihat di sini. Ya. Dan itu kita punya tanggung jawab. Hati nurani kita tahu, kita ini bohong atau tidak, kita tahu. Jangan biarkan ada kebohongan. Waktu kita lakukan kebohongan, hati nurani kita ini bisa berbicara. Oke, Pak Jonter, Pak Samuel, jadi tidak ada yang namanya berbohong buat kebaikan, tapi kita berbuat kebaikan dengan hikmat Tuhan.
Kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, kebenaran, kejujuran dengan hikmat Tuhan, kita akan ditolong. Kalimat yang muncul dari mulut kita itu selalu ada saja. Ya, kita memang kasih itu menutupi pelanggaran. Ya, karena ada orang pakai alasan itu, kasih menutupi pelanggaran. Iya, tapi itu kasih Kristus, bukan kasihnya kita. Kasih kita ini kita nggak mampu. Kita ini mampunya menghakimi, menilai orang itu. Oleh sebab itu kita minta kasihnya Kristus ada dalam diri kita untuk mengasihi orang itu sehingga menutupi pelanggaran. Yang kita lihat itu bukan kesalahan. Jujur aja kita semua melihat suami kita, istri kita pasti banyak salahnya. Pokok nggak cocok dengan kita banyak salahnya. Tapi kita kan nggak melihat itunya. Kita melihat kebaikannya, kita melihat pengorbanannya, dan melihat segala yang terbaik dari pasangan kita. Sehingga kita ini nggak akan cerita, istriku itu tukang ngorok loh. Kalau ngorok kayak babi. Lah, itu kan membuka aib. Kasih menutupi pelanggaran itu tidak membuka aib orang yang kita kasihi. Termasuk jemaat komsel, jemaat gereja. Orang lain bisa cerita buruk tentang orang itu, tapi kita tidak menceritakan itu. Malah kita bisa cover, tutupi. Nah, itu dia maksudnya. Nah, Bapak Ibu, bahasa Alkitab itu sepertinya tertulis seperti itu, tetapi ternyata kalau kita pelajari, kita gali, makin dalam, kita makin mengerti. Sangat indah, sangat luar biasa. Jadi, jangan hanya baca satu versi, baca misalnya terjemahan baru, baca bahasa Indonesia masa kini, bahasa Inggris, mungkin kalau yang di Bali, pakai bahasa Batak, nanti akan lebih dalam lagi. Ya, oke, saya bisa serahkan kepada yang lain lagi. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi dengan tema kita, kebenaran, kebaikan, kejujuran, pertahankan kebenaran dan kebaikan dan kejujuran. Bu Marta, boleh silakan. Bu Marta. Ya. Atau Bu Dian bisa nambahkan dulu. Ya, Bu Marta. Oke. Ya. Wah, ya. Wajahnya muncul hilang. Iya, ini enggak tahu sinyalnya Pak, sinyal. Oke, silakan. Ya, agak maju saja nanti kelihatan. Karena Ibu kayaknya pakai warna hijau. Jadi hilang. Jadi silau ya. Ya. Ya, gimana Pak pertanyaannya Pak? Ya, jadi bagaimana mempertahankan kebenaran, kebaikan, kejujuran dalam kehidupan di masa kini? Ya, menurut saya apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, kejujuran, kebaikan itu kadang-kala ya agak sulit bagi saya karena tapi harus dituntut ya seperti kayak saya sebagai pelaku usaha juga bingung ya keadaan seperti ini apa ya mau jawab gimana ya memang keadaan seperti ini memang mempengaruhi segala usaha ya tapi saya dalam hati saya ada apa ya tetap jujur sama pelanggan konsumen itu tetap jujur ya apa adanya ya seperti tadi yang dikatakan Bapak saya ulangi lagi sebentar yang saya ulangi apa perkataannya Bapak yang barusan apa Pak yang mana mempertahankan kebenaran kebaikan kejujuran ya atau yang barusan Bapak ulas barusan yang terakhir kasih menutupi pelanggaran nah ya terus itu atau yang lain lagi ya kalau kita jangan berbohong begitu tetap berbicara yang benar dengan hikmat Tuhan ya itu yang saya pakai dengan hikmat Tuhan itu Pak jadi ya. Seperti kita memberikan kebaikan sama orang ini benar atau enggak nanti takutnya dikira apa namanya nggak tulus itu pun juga
harus pokoknya dengan hikmat Tuhan. Biarpun dengan pandemi seperti ini ya memang kadang-kala ya memang ada kurangnya ya, tapi bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa memberikan berkat. Maksud saya pandemi gini kita nggak bisa berbagi, tapi ada Tuhan memberikan hikmat bagaimana kita mencarinya, bagaimana cara kita juga memberkati orang. Tentang kebenaran tuh ya saya nggak malu ya, memang keadaannya seperti ini aja saya juga nggak malu ya, saya perlu doa, perlu minta kekuatan sama Tuhan untuk maju terus ya, untuk sebagai pelaku usaha. Tentang apa lagi ya, menutupi kesalahan atau pelanggaran itu ya. Ya. Ada kemarin saya boleh kesaksian enggak? Boleh. Boleh ya. Ini kebetulan hari Selasa kemarin kan DOC-nya datang. DOC itu adalah ayam kecil ya. Ayam kecil itu sudah dikasih DP sama orangnya. Ya ini tentang kebenaran juga. Orangnya itu nggak cepat ngambil, padahal itu barang hidup gitu loh. Lah, wes kan memang orangnya udah beri uang ya, uang DP 600.000. Tapi uang 3 box ini kalau dikurangi 600 sih kira-kira kurang 1.640.000 lah. Sedikit ya sebenarnya. Tapi orang ini saya ketemu sama konsumen, orangnya ruwet ya. Jadi nggak diambil sampai jam 3 sore. Tuhan, tolong Tuhan, gimana ini sebelum mendekati jam 3 sore, sekitar pagi jam 9 itu ada orang tiba-tiba lain lagi mau pesen DOC pada untuk besoknya. Tapi Tuhan berikan hikmat pas tak itu sekitar jam 12 kan kira-kira kan hawanya panas toh. Lalu Tuhan berikan hikmat, coba kamu telepon orang ini mau enggak gitu, ditawari. Mau. Lah, setelah itu dengan singkat cerita, orangnya mau ngambil. Lah, kan ada 3, diambil 2, kan masih 1. Lah, ini bagaimana? Orang ini kan nggak tahu alamatnya, cuma ngasih DP, cuma tahu namanya daerah S ya, daerah Songgon. Gimana ini? Saya nggak tahu kandangnya, tapi Tuhan itu memberikan hikmat yang luar biasa. Bukan kuat, bukan gagah. Nah, di HP saya itu kan ada muncul bukti transaksi ya. Ini namanya orang ini gitu. Lalu saya pegangan. Saya pegang nama ini. Lalu saya tanya iseng-iseng sama orang itu. Mas, tahu enggak orang ini? Orangnya berkele gitu ya. Mas, orangnya ini di mana? Rumahnya mana? Oh ini, aduh saya enggak tahu rumahnya. Coba saya tanyakan sama bapak saya yang biasanya kirim-kirim. Oke, singkat cerita, saya tanya bapaknya, lalu Tuhan berikan hikmat lagi, minta nomor bapak itu. Benar. Saya ambil, saya bawa ke daerah S tadi ke atas ya, ke Songgon, cuma bawa 1 box ya, mobil perempuan 2 sama saya sama sopir ya. Lah itu mencari orangnya. Lah, saya ketemu, Pak. Saya ketemu sama peternaknya itu. Lalu bilang gini. Lalu orangnya itu heran. Loh, kok tahu alamatnya? Bapaknya itu cuma ngasih ancer-ancer ya, tapi semua itu Tuhan berikan hikmat ya. Saya itu tahu rumahnya, tahu sudut rumahnya itu gimana. Itu sampai gitu orangnya sampai di tengah-tengah sawah ya, namanya kandang ya, kandang ayam kan jauh dari pemukiman. Lah orangnya itu bertanya, "Cik, kok tahu rumahnya sini? Kandangnya di sini." Tuhan yang tahu, padahal saya itu dapat info dari bapak itu. Saya nggak mau nyebut nih. Aduh Tuhan, aku ini ya seperti tadi kata bapak itu mesti ada sesuatu, tapi ya itu perlu hikmat itu tadi ya. Kan dia nggak ngejar tanya siapa yang nyuruh, siapa yang beritahu apa enggak. Saya bilang gini, saya berdoa sama Tuhan. Yang 3 box tadi yang 2 diambil orang, Tuhan berikan hikmat, 2 box ini diambil, 1 ini memang saya berikan sama kamu. Saya memang benar kata Bapak tadi pada waktu Bapak masih jadi pekerja, pada Bapak Gembala ada di situ, tapi mengatakan tidak di sini. Lah, saya pun juga gitu. Secara Tuhan tapi memberikan hikmat.
dari siapa, Cik? Bukan dari siapa ya? Kok tahu, Cik? Iya, saya tahu karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan menunjukkan kandangnya letaknya di mana namanya sampean itu. Semua. Tuh jadi enak gitu loh. Yang itu yang saya pakai. Tapi kalau saya disuruh nyebut namanya, wong saya juga nggak tahu namanya, lupa kok. Pokoknya yang penting Bapak itu gitu. Gitu aja Pak, mau sharing ya pas kebetulan tentang kebenaran, tentang kebaikan, ya kebaikan dari Tuhan itu tadi. Ya gitu aja Pak. Oke, itu luar biasa sekali, ya. Dan tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Enji. Boleh Ibu Enji ya, yang tentang seseorang ya. Jadi gini, contoh, Ibu Enji ini kan guru bahasa Inggris, ya. Jadi luar biasa, jadi berkat buat jemaat di Rock Bondowoso, juga buat banyak orang yang ada di Bondowoso. Nah, gini, kita kan kalau Bu Enji bisa lihat, ada murid-murid itu ada yang cepat menangkap, ada yang lambat menangkap. Nggak mungkin dong kalau orang itu yang dalam satu kelas, yang satunya cepat menangkap pelajaran, yang satunya lambat, dijadikan satu. Bagaimana caranya? Kalau saya sebagai guru, saya bilang sama yang lambat cara menangkap pelajaran. Saya bilang, kamu tuh pinter. Ya, rajin belajar terus. Nanti setelah pulang dari les di tempat ini, pelajari lagi. Paling tidak 1 hari belajar 5 kata baru. Diulang. Kamu akan makin pinter. Ya, dan saya lihat kalau kamu ini belajarnya diulang terus, kamu itu makin kuat, makin cerdas. Dan biasanya kalau diulang-ulang itu membuat kita ini makin ingat. Nah, karena kita tahu orang itu daya ingatnya lemah. Jadi kita harus dorong. Tapi kalau kita bilang ini, kamu malas, kamu bodoh, bagaimana? Dia tersinggung, berhenti dari les. Jadi bagaimana kita membuat orang lain itu menemukan potensinya, menemukan talentanya, bisa bergairah di dalam pekerjaannya, ya kita dorong. Ya kalau kita beritahu kesalahannya terus, tanpa kita beri solusi, nggak akan selesai. Tapi kita malah beri solusi, beri dorongan, tanpa memberitahu kesalahan, orang itu akhirnya bergairah. Sehingga tidak fokus kepada kesalahan, tapi fokus kepada sesuatu yang bisa dia kerjakan. Demikian untuk kita semua. Ya, jadi saya percaya kita semua bisa mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan kejujuran dimanapun kita berada, karena fokus kita bukan cari-cari kesalahan, mengingat-ingat kesalahan, tapi baca kebenaran, belajar praktek kebenaran. Ya, oke. Bapak Ibu, boleh ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sebelum kita akan doa penutup. Karena kita nggak sangka hampir 1 jam. Ya, kalau mau dilanjutin terus bicara tentang kebenaran, kebaikan, kejujuran, bisa sampai bulan depan kita ngobrolin itu, karena pasti banyak cerita. Ya, ada yang mau menanggapi? Saya mau tanya, Pak. Oh, boleh, monggo. Ya. Begini, Pak ya. Tadi Bapak kan memberitahu Pak David bahwa kita harus memberi semangat ya. Ya. Itu kan kita anak Tuhan. Ya. Tapi bagaimana kalau kita sekitar kita itu bukan anak Tuhan? Ini pengalaman saya yang saya alami ya. Sejak kecil, sejak sekolah remaja. Saya kan diajarkan guru sekolah minggu harus jujur. Iya kata iya, tidak. Jadi saya terus melakukan. Jadi mama saya juga bilang, nak, kejujuran itu memang seperti pohon yang pahit, tapi buahnya manis. Tetap ingat ya, terus. Ya. Jadi saya terus melakukan kejujuran. Kalau iya ya bilang iya, enggak ya enggak. Tapi saya kan setelah ditinggal oleh orang tua, saya kan tinggal dengan om. Nah, om saya itu kan bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Anaknya juga bukan. Nah, saya di sana itu perusahaan ya, bakery ya.
Dan juga saya kan jaga di depan di tokonya itu. Setiap kali orang beli, kalau saya bilang lama, kalau lama saya bilang lama, kalau baru baru. Itu musuhnya saya itu banyak. Ya, yang itu saudara-saudara sepupu. Kamu itu istilahnya sekarang dikatakan botol, bodoh, tolol katanya. Loh, dikata gitu ya Pak. Terus saya bilang, loh kan enggak apa harus bilang iya. Lama, enggak lama. Itu membawa betul dikatakan Bapak. Kita memancarkan anak Tuhan ya. Jadi setiap ada yang saya layani, kalau dilayani yang lain enggak mau. Saya kalau ada di dalam kita syuting ya. Dipanggil nama saya kan kecilnya dipanggil. Sini, apa itu pelanggan kamu, cari kamu, katanya. Saya enggak mau dijuali kamu, juali adik kamu aja, begitu ya. Terus tapi ya dimusuhi terus sih yang disebut yang saya tanyakan itu. Terus setelah menikah juga kan jual pecah belah. Kalau piring saya buka. Kalau pecah diganti. Tapi kalau saudara-saudaranya Pak Merji itu kan bukan dalam Tuhan. Kamu itu jangan gitu, mana untungnya? Pecah satu itu sudah rugi banyak. Loh, dia pembeli kok. Gitu. Harus jujur gitu. Oh, ya lagi diucapkan botol lagi setelah yang bodoh tolol gitu. Gimana kamu bisa untung kalau gitu? Jadi saya tetap melakukan itu. Yang saya tanyakan, orang mengatakan bahwa ucapan itu adalah doa. Jadi berarti saya mendapat doa-doa dari mereka terus botol gitu. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, sekarang begini, kita harus memahami bahwa setiap kata-kata, perlakuan orang yang tidak pantas kepada kita, tidak layak kita terima, sepanjang kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, semua itu akan mental. Ingat apa yang di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Orang yang memberkatimu akan diberkati, orang yang mengutukmu akan dikutuk. Oh ya. Jadi bagian kita, kalau kita sudah tahu kebenaran itu, bagian kita adalah memberkati saja. Jangan sampai keluar kutuk dari mulut kita, sehingga waktu kutuk keluar dari mulut kita, orang itu tidak layak dikutuk, kutuk itu balik kepada kita, sekalipun kita orang benar. Orang benar yang berkata jahat, maka kejahatan itu akan memakan dirinya sendiri. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Iya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu akan kembali kepada kita. Demikian pula orang lain. Kalau orang lain memperkatakan kepada ibu yang jahat, yang jelek, asal ibu tidak pantas menerima itu, tenang saja. Nggak perlu bela diri, karena Tuhan itu membela firman-Nya. Akan kembali kepada orang itu. Iya. Ya? Ya, itu betul saja. Pak. Ya, betul saya sampai sekarang Pak. Kalau beli, juga kalau beli apa-apa, barang itu lama, padahal setumpuan gitu. Saya mau beli ini. Karyawannya itu datang, Bu, jangan beli itu, Bu. Itu sudah lama, Bu. Setiap kali saya terus beli di tempat lain juga, Bu, ini jelek, Bu, jelek. Kelihatannya bagus tapi jelek. Dalamnya tuh bosok kata gitu. Oh iya ya, terima kasih banyak ya. Ya itu saya sangat bersyukur betul itu dapat balasan ya. Bisa juga kalau kita berdagang, kita bilang apa adanya, barang ini kurang bagus, yang itu lebih bagus. Itu harganya 1.000, ini memang harganya 1.000. Tapi kalau ibu mau ambil, sudah 800 pun saya juali. Tapi ini kualitasnya ya, karena ini lebih jelek daripada itu. Tapi memang produknya sama.
Nah, mungkin orang kalau diperhadapkan seperti itu, wah beda harganya. Aku ambil yang lebih jelek nggak apa-apa. Oh nggak kelihatan jeleknya. Aku juga nggak tahu jeleknya. Yang tahu yang juali. Nggak apa-apa. Ya. Jadi sama-sama terjual dengan harga yang lebih murah dan ternyata ada orang yang beli. Ya, saya dengan istri beberapa kali ngobrol. Kami pernah punya mobil, mobilnya sudah catnya jelek, tapi kami mau jual. Waktu kami mau jual, kami cat baru, total baru kami jual. Loh, nggak rugi, orang lain bilang. Buat saya itu nggak rugi, buat saya itu sebuah keuntungan. Karena kalau orang percaya barang yang saya jual itu apa adanya, saya bilang ini memang bekas, tapi catnya mulus, dalamnya seperti ini. Kalau mau ya ini, nggak mau nggak apa-apa. Cepat laku. Karena bukan apa-apa. Karena orang jujur akan menerima berkat Tuhan. Dan waktu itu saya akhirnya ambil keputusan. Sudah cukup beli mobil second. Capek ngurusinya. Dan Tuhan kalau ada berkat, pimpin kami, berkati kami. Supaya kami bisa beli yang baru. Dan ternyata bisa. Nah, saya rasa malam ini pertemuan kita cukup. Saya akhiri sebuah cerita. Nanti Budian bisa berdoa untuk mewakili kita, lalu saya tutup dalam doa berkat. Saya punya rekan, sekarang beliau jadi gembala. Dulu dia ikut bantu kakaknya jual beli sepeda motor. Nah, dia ini nggak enak, serba nggak enak. Karena ada satu sepeda motor nggak laku-laku. Satu sepeda motor rusak yang sudah patah asnya. Lalu dilas kembali, dijual. Dan itu dia cerita. Saya bilang jujur kepada semua pembeli. Mau beli barang second ini, sepeda motor second ini. Kalau kamu mau beli, ya boleh. Tapi asnya ini pernah patah. Sudah dilas. Akhirnya nggak laku. Tapi gara-gara dia jujur, akhirnya Tuhan pimpin hidupnya. Akhirnya dia menjadi seorang gembala. Dan dia dikenal dengan kejujurannya. Artinya, orang yang jujur itu akan tiba pada waktunya. Tiba pada waktunya dipromosikan Tuhan. Kalau sudah ada yang Tuhan yang promosikan, nggak ada yang bisa menurunkan. Jadi mari kita belajar bersama-sama melihat kelebihan orang lain. Dan memang setiap orang punya kekurangan, tapi yang kita mau bicarakan adalah selalu kelebihan-kelebihannya. Apa yang bisa kita lihat dari orang itu? Apa yang bisa kita teladani dari orang itu? Membicarakan kejelekan orang, pasti bisa. Tapi membicarakan kebaikan orang, itu butuh perjuangan. Saya serahkan kepada Budian untuk memberikan konklusi dan berdoa buat kita. Ya, shalom semua. Hari ini agak panjang, 1 jam lewat sedikit ya. Terima kasih buat semua yang sudah saling sharing, sehingga sharing ini sungguh menguatkan kita. Kita percaya kita orang-orang yang suka damai. Mazmur 37 ayat 37 ya. Orang yang suka damai, tapi bukan berarti suka damai terus menghalalkan segala seperti tadi bohong dan lain-lain. Tetap mempertahankan kejujuran di dalam Mazmur 37 ayat 37. Tapi bagaimana kita jujur tapi bisa hidup saling berdampingan terus dengan baik, dengan sesama, dengan yang lain, dengan yang seiman ataupun tidak. Nah, itu kalau buat saya itu seperti manajemen konflik dalam diri sendiri ya. Jangan sampai karena kita mau mempertahankan integritas, mempertahankan iman kita, kebenaran firman Tuhan, tapi kita harus bentrok sama yang lain. Nah, itu perlu teknik untuk bagaimana kita sebagai anak
sebagai kita kan representative of Christ Kingdom ya, perwakilan kerajaan Allah yang ada nilai-nilai kebenaran kita, tapi itu bisa diterima dengan lapang hati, lapang dada oleh yang lain pula. Sehingga orang lain bisa melihat nilai-nilai yang kita pegang, value yang ada dalam diri kita, itu bisa terlihat oleh orang lain dan menjadi berkat. Itu buah yang Tuhan sangat sukai. Nah, kejujuran buat saya mutlak harus, tapi ya kembali bagaimana dalam kejujuran kita terus hidup berdampingan dengan yang lain dan memberikan orang lain itu bisa memahami contoh yang kita berikan, meneladani sikap kejujuran kita. Jangan sampai kita ini malah jadi cemoohan atau batu sandungan buat lainnya. Nah, itu perjuangan ya, perjuangan kita selama hidup di muka bumi buat saya. Sebab sedikit saja kadang itu pengennya bohong-bohong dikit kadang. Tergoda seperti itu sering sekali. Ya itu perlu terus kita atur dalam diri kita. Perlu perjuangan. Sebab seperti menjadi teladan itu kan tidak mudah. Tapi harus diperjuangkan. Apalagi di Pulau Jawa ini ya, kadang banyak istilahnya itu abang-abangnya lambe. Pak Samuel nggak tahu pasti abang-abangnya lambe, banyak basa-basinya Pak. Kadang ketulusan itu loh, sulit sekali diperasnya. Ini yang mana yang tulus? Sulit dalam memeras mana isi ketulusannya, karena semuanya serba basa-basi. Dan serba basa-basi, dan di dalam basa-basi yang panjang itu kadang betul-betul tidak ada kejujuran di situ. Nah, kita mesti perlu ini ya, perlu teknik, perlu hikmat Tuhan juga. Nah, ini selesai ya di sini ya. Selesai di sini. Minggu depan mungkin boleh di-sharingkan topiknya apa Pak David? Ya, minggu depan kita bicara tentang truth, kebenaran ya. Jadi tentang grace, kasih karunia ya, bicara tentang kasih karunia. Nanti Pak Samuel yang akan sharing. Ya, Pak Samuel Huta Barat yang akan sharing. Kita ini sama-sama belajar, saling diberkati dan memberkati. Ya. Demikian ya Pak Samuel. Mulai malam ini boleh mempersiapkan pertanyaan untuk dijawab Pak Sam minggu depan ya. Iya. Bagian yang jawab-jawab biar Pastor David aja. Ya, kita berdoa ya. Oke. Bapak, kami bersyukur malam ini sesi tentang kejujuran kami sudah boleh pelajari bersama. Kami tahu bukan hal yang mudah, tapi kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, kami menjadi Kingdom Ambassador, kami tahu kami harus menjadi anak-anakmu, putra-putrimu yang menyatakan value ini Tuhan, tentang integriti ini, integritas kejujuran ini, buat sesama kami, buat orang-orang yang juga belum mengenalmu, sehingga saat mereka melihat kami, mereka melihat kebenaran itu, mereka melihat firman itu hidup, nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk setiap keberadaan hamba-hambamu yang hadir bersama di room Zoom malam ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Tuhan yang terus memberkati kami saat kami melakukan kejujuran. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada berkat-berkat yang Tuhan pasti akan limpahkan saat kami dengan sepenuh hati kami melakukan kejujuran dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya bahwa saat kami betul-betul mempertahankan integritas kami dengan cara yang baik, kami akan diberkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan meninggalkan Zoom malam ini. Kami percaya Engkau memberkati dan akan terus menyertai kami. Dan kami akan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Sekarang curahkan segala berkat-Mu yang terbaik, istimewa, luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan biarlah kami dapat beristirahat di malam hari ini, berkumpul dengan keluarga kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Ya, boleh sama-sama, ya, sama-sama boleh dibuka itu apa namanya kameranya. Ya.
Mari, ya kita ambil Ya, foto Shalom, sejenak. Om David. Ya, oke, sebentar saya ambil. Bisa kita foto bersama. Nanti masuk ke majalah Trubus. Wih, Oke, ada Yofi di situ ya. halo, Shalom. Ya, sehat Yofi, ya, semangat, ya. Terima kasih. Semua cepat, semuanya. sehat cepat, ya. Oke, senyum yang terbaik kita sama-sama 1, 2, 3. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi Kamis depan, ya. Terima kasih Pak Jonter. Terima kasih Bu Priscilla, Pak Agus, Pak Armaji, Pak Samuel, ya, Terima kasih. Bu Fenty, Yofi, Pak Samuel, Thank you, Om David. ya, Bu Enji, Terima Pak Markus, Bu Marta, bye. Bye. Hai Jonter, semangat, Plastri, gitu. Pak Jonter, Bu Lastri, Iya. Bu Febi, Bu Febi, Bu Yung. Oke, bye semuanya. Bye. Ya, sampai jumpa Kamis depan.